setiap orang yang menilainya seperti itu ya. Mungkin gue akan di sini akan membahas mengenai sudut pandang gue ataupun opini gue mengenai uh, suatu peraturan ini, yaitu peraturan yang dimana pemerintahan akan memberlakukan pemblokiran rekening selama 3 bulan berturut-turut tidak aktif ataupun tidak ada aktivitas. Nah, lu udah tahu belum bro, itu seperti apa mekanismenya, bagaimana, dan rekening seperti apa yang akan uh, diblokir oleh pemerintah. Ini sangat kontroversi banget, ini sangat menyulitkan banget, ini sangat membuat orang di desa ataupun di kampung itu, orang yang jarang transaksi menggunakan rekening tapi dia mempunyai rekening gitu kan, tapi transaksinya jarang, ini sangat merepotkan gitu kan, menurut saya pribadi gitu. Tapi ya kita secara objektif kita coba bahas ataupun kita pelajari seperti apa sih peraturan yang pemerintahan buat ini. Apakah ini peraturan yang akan menyulitkan ataupun menyusahkan rakyat kecil ataupun seperti orang-orang kita, ataupun melindungi, ataupun itu adalah sebuah hal peraturan yang peduli terhadap masyarakatnya. Kita coba sedikit kupas dan coba kita sedikit pahami bersama-sama. Nah, jadi gini bro ya, lagi rame dibahas itu soal rekening bank yang nggak aktif lebih dari 3 bulan. Katanya bakal diblokir, seperti itu informasinya di berita. Bahkan bisa disita kalau terindikasi ada aktivitas, terutama mencurigakan, apalagi terkait pinjol ilegal, kemudian judi online, ataupun pencucian uang. Kemudian rekening itu tidak aktif selama 3 bulan, tidak ada transaksi sama sekali, dan juga bisa diblokir dan dilaporkan ke PPATK. Nah ini luar biasa ya. Gue juga belum paham peraturan seperti apa, undang-undangnya seperti apa, nanti seperti apa yang akan diterapkan oleh pemerintahan untuk masyarakat ataupun untuk uh, kita semuanya. Nah kemudian ya, tapi kita ya harus tetap objektif, kita tetap positif. Mungkin pemerintahan akan memberikan sesuatu yang baik buat masyarakatnya, tidak mungkin membuat peraturan yang menyulitkan ataupun menyusahkan. Semoga seperti itu ya teman-teman. Tapi tenang, ini gak berlaku buat semua rekening mungkin ya. Sembarangan yang diincar tuh biasanya, mungkin ini yang diincar itu adalah rekening yang gak aktif. Tapi kan di sini tuh problemnya bagi orang-orang yang gak aktif ini. Ketika orang-orang kampung, orang-orang desa gitu kan, transaksinya sedikit, cuma menunggu transferan dari anaknya, semisal anaknya yang dari luar negeri ataupun dari kota ingin transfer ke ibunya, ke bapaknya yang di kampung gitu kan, mereka mungkin sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali menerima transferan dari anaknya. Ya itu kan sangat merepotkan sekali bagi mereka ya, seperti itu. Beda lagi dengan orang-orang kita, anak muda ataupun orang yang tinggal di perkotaan, selalu menggunakan rekening transaksi ataupun untuk transfer tarik tunai seperti itu. Kemudian poin yang kedua, nggak jelas pemiliknya rekening ini. Yang ketiga, sering menerima uang nggak wajar. Nah mungkin pemerintah itu pengen ngetrace ataupun pengen mengetahui rekening-rekening atas nama ABC, ataupun pengen mengetahui kok ada transaksi gak janggal ataupun ada transaksi yang di luar batas nominal yang biasanya tidak diterima orang itu, ataupun ya bisa untuk pencucian uang mungkin seperti itu. Tapi kan itu sebuah hal yang menurut saya pribadi gitu kan, uh, itu hak seseorang ataupun hak orang yang memiliki rekening itu kan. Tapi ya mungkin pemerintahan pengen menjaga supaya tidak ada unsur korupsi ataupun unsur pencucian uang dari seseorang ataupun dari orang luar negeri yang ingin mencuci uang ke negara Indonesia ataupun dan sebagainya ya. Kita juga tidak tahu seperti apa motif dan keinginan pemerintahan itu. Kemudian ada hubungan sama kejahatan digital ya, seperti apa ya, hacker, kemudian seperti ada transaksi-transaksi yang lintas negara mungkin ya, ataupun pokoknya mengenai tentang kejahatan digital yang ramai juga mungkin kita bisa tahu gitu kan, kejahatan kejahatan digital ataupun tentang penipuan online ataupun penipuan digital seperti phishing dan sebagainya seperti itu. Kemudian ya, solusinya seperti apa mungkin yang harus kita berikan ataupun harus kita pahami juga.
Ya solusi mungkin opini dari saya sendiri atau pesan dari saya itu ya secara objektif ini saya menilai juga ya kita harus melakukan transaksi selama 3 bulan itu, ataupun ya sebulan sekali ada transaksi ataupun ada penarikan, ada pemindahan dana, ada transfer seperti itu. Kemudian jangan kasih rekening ke orang lain ataupun ke orang yang tidak kita kenal. Dalam artian biasanya ya, mungkin ini ya kadang ada orang yang mengiming-imingkan jual beli rekening, ataupun ya saya juga gak paham ya emang itu seperti itu ada nyatanya apa enggaknya, gue juga ataupun saya juga gak paham mengenai itu ya. Jangan sampai ya mau menjual data diri sendiri untuk orang lain, untuk kepentingan dikhawatirkan disalahgunakan oleh orang lain seperti itu. Kemudian kalau udah gak kepake nih ya teman-teman, ataupun uh, untuk semuanya, bila mana kita mempunyai beberapa rekening, pasti rekening itu ada tujuannya yang kita buat itu untuk apa, transaksi apa gitu kan pastinya. Nah, bila mana rekening itu sudah tidak aktif, sudah tidak kita gunakan, alangkah baiknya rekening itu langsung kita blokir aja dan kita tutup rekening itu. Mungkin itu 3 solusi yang bisa dilakukan ketika ada sesuatu peraturan yang baru, tapi menurut saya pribadi secara objektif saya tidak setuju dengan hal peraturan rekening yang selama 3 bulan tidak aktif diblokir. Itu sangat menyusahkan ataupun sangat menyulitkan sekali bagi masyarakat kita. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.